lain untuk pertidaksamaan mutlak ya. Jadi ada Mister akan kasih kalian dua bentuk lagi sebenarnya. Nah, beres ini adalah materi terakhir kita di nilai mutlak. Kalian sudah belajar nilai mutlak, udah belajar persamaan nilai mutlak juga. Kalian sudah juga belajar pertidaksamaan nilai mutlak, jadi siap-siap untuk ulangan ya. Kemungkinan kita akan ulangan di minggu depan, di hari, ya minggu depan ya, tepat hari ini. Oke, bentuk yang ketiga, bentuk yang ketiga ini adalah berbentuk sebenarnya sama persis seperti yang sebelumnya kita pelajari, yaitu bentuknya seperti ini. Ketika ada suatu tanda mutlak, ini mau lambangnya begini, begini, atau gini sama aja ya caranya. Empat lambang ini sama. Mau lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan itu sama. Kan yang sebelumnya mah lebih dari sama kurang dari itu beda ya. Kalau misalkan lebih dari, berarti dia nanti akan ada dua kemungkinan gitu ya. Kurang dari negatifnya atau lebih dari positifnya. Terus kalau misalnya kurang dari, dia tinggal di copy paste aja nih si P-nya ke kiri jadi negatif, tandanya kurang dari gitu. Nah, ini tuh berlaku ketika kanannya itu adalah tidak ada mutlak gitu loh. Ini adalah ya fungsi biasa atau hanya nilai biasa gitu. Nah, di sini ini dua-duanya ada mutlaknya dan dua-duanya fungsi. Sama kasusnya seperti contoh yang bentuk kedua. Nah, this one. Ini sama persis. Cuma bedanya ini beda tanda aja. Di sini kan saya pakai fx kuadrat sama dengan gx kuadrat sehingga menjadi f plus g sama f min g ya. Dengan contohnya seperti ini ya. Dan ini sama persis. Caranya sama persis. Cuma beda tanda aja nantinya. Oke, dan beda nanti penyelesaiannya. Oke, saya langsung ke contoh dan saya akan pakai contoh yang sama persis supaya nanti kalian bisa ngebandingin. Oh, ternyata seperti ini cara mengerjakannya gitu ya. Saya akan pakai contoh yang sama persis, hanya beda di tanda saja. Nanti kalian akan lihat sendiri perbedaannya di mana dan nanti kalian bisa ngebandingin sendiri ya. Oke, ini. Oke, ini tandanya saya akan ubah ya. Tandanya akan saya ubah jadi apa ya? Lebih dari deh ya, lebih dari sama dengan atau lebih dari aja. Oke, ini mau tandanya gimana pun nanti akan sama pengerjaannya, hanya nanti kesimpulan di akhirnya saja yang berbeda. Oke, saya ulangi lagi, tandanya mau gimana pun, ketika dia persamaan akan sama. Nanti pengerjaannya hanya nanti kesimpulan di akhir yang berbeda. Ya, kalau kalian menemukan bentuk seperti ini kalian jangan pusing karena memang kalian sudah pernah mengerjakan bentuk-bentuk seperti ini. Oke, kita apain sih? Kita kuadratkan. Kan kalau sebelumnya yang sama dengan kalian ada yang pakai cara yang kanannya dinegatifin. It's okay, nggak masalah karena itu bentuknya adalah persamaan. Kenapa sih yang di persamaan Mister ajarinya pakai cara seperti itu? Karena ini akan dipakai lagi di persamaan. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa logika berpikirnya sama, caranya sama, hanya nanti kesimpulan di akhirnya saja yang berbeda. Saya udah ngomong berapa kali ya. Poin ini saya udah ngomong berapa kali dan harus kalian ingat. Oke, ini konsepnya sama. Kita akan kuadratkan kedua ruas, ya kanan dan kiri kita akan kuadratkan sehingga kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Mutlak dari something dikuadratkan lebih dari mutlak dari something dikuadratkan. Lalu setelah itu apa? Kita pindahkan ke kiri ya. Kita pindahkan ke kiri karena dia sudah dalam bentuk kuadrat. Berarti kita boleh melepaskan si mutlaknya karena sudah dikuadratkan. Kalau nanya kenapa seperti itu, back lagi dari video awal. Saya udah pernah mention, kalau mutlak itu ketika dikuadratkan, dia bisa hilang karena hasilnya sama-sama positif gitu ya. Oke, sehingga kalian akan mendapatkan 2x min 1 kuadrat. Sorry, saya gedein dulu ya, tapi nggak kelihatan. Ya, 2x min 1 kuadrat lebih dari x plus 2 dikuadratkan. Setuju ya? Kita pindahkan ruas sehingga menjadi 2x min 1 kuadrat dikurang x plus 2 kuadrat lebih dari 0. Kenapa ini jadi 0? Karena jadi nggak ada, bukan jadi nggak ada. Jadi 0 aja gitu kan. Karena di sini nolnya 0. Ini kan sebenarnya plus 0 atau minus 0, apapun 0 lah ya. 0 itu netral ya, jadi plus minus nggak terlalu ngaruh. Jadi ketika dia pindah ya sisa si 0 di sini gitu ya. Oke. Setelah itu kita pakai konsep yang ini, yang sebelumnya, yang ketika ada a kuadrat min b kuadrat itu artinya akan menjadi a plus b kali a min b gitu ya.
Oke, kita akan gunakan konsep ini. Kita akan gunakan konsep ini ya. Sip. A-nya adalah 2x min 1 dan B-nya adalah x plus 2. Kita langsung gunakan saja. Sehingga akan menjadi polanya menjadi 2x. 2x min 1 ditambah x plus 2 ya. Ini A, ini B ya. Ini A, ini B. Oke. Terus tutup kurung. Oke, ada kucing. Dikali A min B. 2x min 1 dikurang x plus 1. Mister, kenapa harus pakai kurung? Karena kalau misalkan kurang ini sensitif ya. Kalau kurang tuh sensitif. Kalau misalkan plus sih kalian mau lepas kurung nggak masalah. Cuma nggak apa-apa pakai kurung aja biar kalian membiasakan. Ini A plus B, A min B. Gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai kurung, silakan asalkan teliti. Tapi saya nggak menyarankan itu ya. Saya tidak menyarankan itu karena akan riskan tidak teliti di sini. Oke, kita langsung jumlahkan saja. 2x tambah x akan menjadi 3x. Negatif 1 tambah 2 akan menjadi plus 1. Lalu yang sebelah kanan sini, 2x dikurang x akan menjadi x. Negatif 1 dikurang 2 akan menjadi negatif 3. Seperti itu ya. Lebih dari 0. Seperti itu. Kalau udah gini gimana? Sama. Prosesnya sama. Kita jadikan dia x sama dengan. Di sini kita dapatkan 3x plus 1 sama dengan 0 dulu ya. Sama dengan 0 dulu. Sama. Pokoknya prosesnya dia nggak jauh beda. Sama semuanya dari awal sampai akhir itu sama. Nanti tinggal kesimpulannya aja yang beda. Nah, di sini. Ya kan? Kalian akan mendapatkan dua nilai x nantinya. Oke. Mana? Bentar ya. Lama nih. Kalian akan mendapatkan dua nilai x. Yang pertama, kalian akan mendapatkan 3x sama dengan negatif 1. Maka x-nya adalah negatif 1 per 3. Atau kalian akan mendapatkan x min 3 sama dengan 0, x-nya sama dengan 3. Lalu setelah itu apa misal bedanya? Kalau misalkan dia di persamaan mutlak, ini beres sampai sini. Artinya solusinya itu hanya ada 2 gitu ya. Hanya fix, angkanya itu fix, itu negatif sepertiga sama 3 gitu kan ya. Nah nanti kalau di persamaan kan akan ada step tambahan di sini. Setelah kalian mendapatkan ini namanya pembuat nol ya atau faktor ya. Ketika kalian mendapatkan nilai faktornya atau nilai akar-akarnya atau pembuat nolnya yaitu adalah negatif 1 per 3 dan 3, kalian harus membuat tambahannya. Kalian harus membuat garis bilangan terlebih dahulu. Oke, garis bilangan. Di sini ada nilainya yang kiri, yang kecil taruh di kiri ya, yang besar taruh di kanan. Lalu kalian sesuaikan di sini. Dia mintanya apa? Lebih dari, ada sama dengannya enggak? Enggak ada kan? Kalau enggak ada sama dengannya, berarti di sini bulatannya itu bulatan kosong. Oke, bulatan kosong. Mister gimana kalau misalnya ini ada sama dengannya? Misal gini, kalian tinggal isi aja. Sesuaikan, ya. Kenapa diisi? Artinya dia menghendaki boleh loh sama dengan 0. Gitu ya logikanya ya. Kalau di sini ada sama dengannya berarti dia menghendaki boleh loh sama dengan 0. Sehingga sepertiga, negatif sepertiga sama 3 ini boleh loh masuk. Makanya di sini bulatannya kita isi jadi hitam. Gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini soalnya tidak ada sama dengan, bulatannya jangan diisi gitu ya. Bulatannya nggak usah diisi. Nah, gitu. Kenapa? Karena dia tidak menghendaki sama dengan 0. Berarti negatif sepertiga sama 3 ini nggak boleh masuk. Makanya dibulatkan saja, dikosongkan. Paham ya logikanya ya? Oke, lalu setelah kita bikin ini apa? Setelah kita bikin ini, kita cek daerah. Kita cek daerah. Gini cara cek daerahnya. Sebenarnya simpel sih. Sebenarnya simpel ya. Kalau misalkan dia lebih dari, dia jawabannya akan ada di kanan dan di kiri. Cuma itu cara cepatnya ya. Cuma saya mau kasih cek daerah. Udah nggak apa-apa. Kita pakai cara itu aja karena itu juga sah-sah aja. Ntar kalau misalkan ada yang penasaran kenapa kayak gitu boleh japrik saya ya. Kalau misalnya saya kasih tahu cara-cara yang lainnya lagi nanti kalian takutnya pusing. Tapi nggak apa-apa. Ini kita udah bisa pakai ya. Ketika di sini kalian sudah mendapatkan bentuk seperti ini dan dia lebih dari ya, berarti dia nanti akan jawabannya di sini. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Gitu. Oke, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Oke. Itu adalah jawaban yang lebih dari ya. Dia akan ada di sebelah kanan dan akan ada di sebelah kiri. Kenapa? Kenapa seperti itu? Coba kita cek. Oke, kita cek. Saya mau masukin nilai X-nya adalah 0. Oke, saya mau masukin nilai X-nya adalah 0 ya. Nilai X0 itu ada di sebelah sini.
Nah, nilai X0 itu ada di sebelah sini. Kita coba masukin ke fungsi ini. Kalau misalnya kita masukin 0 ke sini, sehingga akan menjadikan 1 dikali negatif 3. Gitu kan? Hasilnya berapa? Negatif 3. Apakah negatif 3 lebih dari 0? Tidak. Jadi makanya semua nilai yang ada di sini dia tidak masuk gitu. Jadi yang masuknya adalah yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau nggak percaya coba cek nanti sama kalian sendiri. Negatif 100 apakah benar membuat pernyataan ini benar? Lalu 4 atau 100 atau 1000 atau 1 triliun sebelah kanan. Yang penting mah ada di sebelah kanan 3. Kalian coba masukin ke sini. Apakah pernyataan tersebut benar? Gitu ya. Bisa saya jamin ketika nanti kalian akan mendapatkan bentuk seperti ini. Lebih dari. Dia jawabannya akan ada di sebelah kanan dan kiri. Seperti ini. Dan kalau misalkan kalian mendapatkan bentuk kurang dari, dia jawabannya akan ada di tengah-tengah. Seperti ini. Jadi misalnya kalau misalkan ini soalnya kurang dari gimana? Ya jawabannya ada di tengah-tengah sini. Gitu. Oke, paham ya cara menentukan daerahnya ya? Di sini hanya ada 3 daerah. Daerah 1, 2, dan 3. Daerah 1 dan 3 itu terpenuhi ketika di sini pertidaksamanya lebih dari atau lebih dari sama dengan. Tanda sama dengan dan tidak sama dengan itu hanya mempengaruhi bulatan ini saja. Gitu ya. Lalu kurang dari itu akan terpenuhi di daerah yang kedua. Oke, ini hanya daerah yang kedua, ini daerah 1 dan 3. Seperti itu udah fix, udah pasti. Silahkan dicoba aja kayak tadi ya. Contohnya misal cobain ya. Ketika dimasukin perwakilan salah satu nilai yang ada di daerah 2, dia menjadi tidak tepat pernyataannya, menjadi salah. Tapi ketika nanti kita masukin daerah perwakilan 1 dan 3, saya jamin 100% dia akan benar. Coba dicek sendiri buat kalian belajar. Oke? Ini ingat ya, ini penting nih. Ini penting. Karena kita memang bedanya cuma di sini aja. Di part ini aja. Part atas tuh kalian sudah mahir ya, saya anggap sudah mahir. Di part ini aja bedanya. Hanya tinggal bikin garis bilangan, lalu kalian masukin angkanya, kalian tentukan dia ada di daerah berapa, 1, 2, atau 3. Setelah ini apa? Simpulkan. Beres, selesai. Mudah kan? Kita simpulkan. Simpulkannya gimana? Ya udah, tinggal kita tulis, guys. Ini kan kalau misalkan dia ada di daerah 1 dan daerah 3, berarti ini daerah apa sih? Daerah yang kurang dari negatif 1/3 kan? Berarti X-nya itu adalah semua nilai-nilai yang kurang dari negatif 1/3. Atau X-nya itu semua nilai-nilai yang lebih dari 3. Nah gitu, udah beres, selesai. Gitu ya. Bisa ya? Jadi cara menulis kesimpulannya itu seperti ini. Himpunan penyelesaiannya adalah seperti itu. Pakai kurung ya, kan HP saya nulisnya. Terus gimana kalau misalkan jawabannya ada di sini? Oke. Misalkan kalian bertanya-tanya, oke, sebenarnya kan kemungkinan jawaban kita ketika ada hal seperti itu, atau misalkan ada kuadrat dan ada dua gini ya, A or B gini ya, berarti kan kemungkinannya ada yang jawabannya ada yang di sini dan sini, atau jawabannya nanti, ini cara menulis kesimpulannya. Ada yang di sini, ada yang di sini di daerah kedua aja. Ini cuma ada dua kemungkinan jawaban ya. Kalau misalkan dia cuma ada dua. Oke. Nah, ketika kalian mendapatkan seperti ini, ya kalian tinggal tulis. Dia X-nya kurang dari A. Atau X-nya lebih dari B. Udah, beres. Terus misal gimana kalau ini bulat isi? Ya tinggal tambahin sama dengan di bawah. Kan dari konsepnya gitu. Gitu ya. Paham ya? Terus misalkan bulatnya cuma ada yang sebelah kiri doang, yang kanan enggak. Yang kanannya dihapus. Jadi lebih dari aja. Simpel ya. Jadi hanya seperti itu saja. Apa sih? Rules menulisnya. Terus kalau misalnya tengah-tengah gimana? Nah, ini kalian lihat. Nilai X-nya itu ada di antara A dan B. Nilai X-nya ada di antara A dan B kan. Ya udah, tinggal kalian logikain. Oh, si X itu akan selalu lebih dari A. A akan kecil dari X. Dan X-nya akan selalu lebih kecil dari B. Jadi gini, akan selalu seperti ini menulisnya. Kalau ada sama dengannya, kalau misalkan dia isi, tinggal tambahin sama dengan. Gitu. Dan tidak pernah ada bentuk yang seperti ini. Saya notice tidak akan pernah ada bentuk seperti ini. Ini sesat. Ini sering banget anak-anak nulis kayak gini. Ini maksudnya apa? X kurang dari A, X kurang dari B. Ini kenapa nggak kalian tulis aja X kurang dari A, X kurang dari B? Gitu kan? Kenapa nggak gini aja nulisnya? Ya kan, ini kan X kurang dari A, X kurang dari B. Nyata nggak seperti itu kan? X-nya ada di tengah-tengah dan dia itu lebih dari A dan dia kurang dari B. Gitu ya. Jadi hati-hati menulis. Hati-hati menulis kesimpulan. Itu adalah bentuk yang ketiga. Nah, sekarang bentuk yang keempat. Oke, sebelum bentuk yang keempat, saya mau kasih tahu bentuk turunan dari bentuk yang ketiga. Jadi bentuk ketiga ini ada beberapa turunan ternyata ya. Sebentar. Rada ngelag ya laptop saya. Ya. Ini biasanya kalau direkam gini nggak ngelag, tapi sekarang ngelag. Gara-gara kemarin
Ada overheat. Oke. Bentuk turunan, bentuk lain. Misalkan kalian menemukan bentuk seperti ini, jangan panik. Ini sebenarnya hanya pengembangan bentuk yang atas saja. Ini misalkan jadi kayak something gitu ya, P gitu ya. Jangan panik. Kok sama dengan yang lebih dari ya. Jangan panik ya. Ntar mau sama dengan atau mau persamaan, cara ngerjainnya sama ya. Kalian udah tahu ya. Ini kalian hanya tinggal kali silang aja guys. Ini ke sini dikali silang. Oke? Sehingga kalian akan mendapatkan bentuk seperti ini. Allahu Akbar. Nge-lag gini. Kalian akan mendapatkan bentuk seperti ini. Oke. Nah, kalau udah gini gimana? P-nya kaliin ke G. Masalah nggak? Nggak masalah. P-nya nggak akan masalah. Karena dia nilainya positif. Jadi nggak boleh dikaliin ke mutlak. Jadi kalian akan mendapatkan seperti ini. Nah, P kali GX ya. P-nya itu kan ntar angka kan. GX itu adalah fungsi kan. Jadi misalkan 2 dikali X plus 3. Misalkan ya 2 kali X, 2 kali 3 gitu kan. Kali pelangi biasa. Kalau udah gini gimana? Pakai cara yang atas gitu. Jadi ini hanya pengembangan saja. Jadi biasanya memang soal itu ya seperti itu ya. Diceletotin dikit aja, kalian suka bingung gitu. Misalkan ditambahin salah sedikit aja, kalian suka bingung. Padahal sebenarnya kalian nggak perlu bingung belajar matematika ketika memang kalian sudah bisa dasarnya. Dasar kalian udah dapat, tinggal arahin aja. Ini kira-kira maunya kemana sih? Gitu lah. Ini kira-kira bentuk ini tuh akan bisa seperti apa saya ubah sebelum bisa saya kerjakan. Nah itu, part dari matematika itu. Kreatifnya dari matematika itu harus bisa sampai ke sana. Gitu ya. Ini adalah bentuk yang ketiga. Tapi sebenarnya laptop saya nge-lag ya. Tadi tuh niatnya tuh saya mau 2 bentuk, tapi ini kayaknya tidak memungkinkan nih. Ini agak panas juga nih laptopnya. Jadi nggak apa-apa ya, kita satu bentuk dulu untuk hari ini. Nanti mungkin siang akan saya rekam lagi untuk bentuk berikutnya, atau nanti mungkin ya kapanpun lah ya, besok kan kita juga ketemu ya. Intinya adalah minggu ini kita bereskan materi, saya kasih latihan soal ulangan, dan minggu depannya kita ulangan. Gitu ya? Oke. Kalau begitu saya mau kasih kalian 2 soal untuk bentuk yang seperti ini. Untuk dikerjakan dan langsung dikumpulkan. Oke. Contoh nomor 1 ya. Soal latihan. Kalian BTW laptopnya ada yang sering overheat gitu sih? Nah, laptop saya sekarang sering banget overheat. Sedih saya deh. 3x tuh kan. Min 1 lebih dari sama dengan, saya mau kurang dari deh kalau gitu. Kurang dari sama dengan x plus 3. Ini soal nomor 1. Lalu soal nomor 2, saya cari ide dulu. Oke, ada. Mutlak dari 3x plus 3. Maaf, harusnya x plus 3. X plus 3 per X min 4 lebih dari 2. Oke, ada 2 soal, silahkan dikerjakan. Misal kenapa nomor 2 bentuknya beda? Ini sama aja. Ini sama seperti ini ya. Jadi kalian boleh menulis mutlaknya dari atas sampai bawah, atau boleh satu-satu ke atas ini. Itu sama, representasinya aja yang berbeda. Makna, arti, dan segala macamnya itu sama saja. Gitu ya, silahkan dikerjakan. Saya review lagi, ketika kalian mendapatkan bentuk seperti ini, kanan dan kiri, dua-duanya fungsi dan dua-duanya mutlak, entah itu persamaan atau persamaan, cara mengerjakannya sama persis, sampai kalian mendapatkan nilai X-nya. Oke, setelah itu, kalau misalnya persamaan kalian berhenti pada tahap itu dan itu udah menjadi jawaban, tapi kalau persamaan kan lanjutkan satu step lagi, yaitu membuat garis bilangan. Kenapa harus kita membuat garis bilangan? Lihat, permintaannya aja lebih dari. Kalau misalkan saya bilang X sama dengan 2, sama X lebih dari 2, itu kan berbeda ya. X sama dengan 2 artinya X-nya itu hanya ada 2 saja. Hanya ada si 2 aja gitu, cuma ada 1 ya, si 2 aja gitu. Tapi kalau misalkan X lebih dari 2, itu unlimited. Itu banyak banget. Bisa 3, bisa 2,00001, bisa 2,00001. Intinya dia adalah bilangan yang lebih dari 2. Bisa 1 triliun, bisa 1 miliar, atau apapun itu. Intinya semua yang bilangan dari 2, dan itu banyak. Makanya kita sebutkan sebagai X lebih dari sama dengan 2. Kita nggak cacah tuh satu-satu. Tapi kalau misalkan X sama dengan 2, berarti dia exact atau dia unik ya. Dia unik bahwa X-nya adalah 2. Unik itu adalah sesuatu yang
unik ya, yang satu gitu kan, yang nggak ada duanya ya, nggak ada duanya gitu kan, kayak kalian ya. Gitu ya. Jadi itu perbedaannya. Ketika kalian sudah mendapatkan ini, kalian baru nanti bikin garis bilangan di mana batasnya adalah dua bilangan yang sudah kalian dapatkan sebelumnya. Lalu kalian lihat soalnya lebih dari atau kurang dari. Kalau lebih dari itu ada di daerah satu dan daerah 3, kalau kurang dari ada di daerah 2. Kenapa seperti itu? Boleh kalian cek. Ketika kalian masukkan yang di daerah 2, hasilnya benar atau salah. Gitu ya, sesuai apa enggak sama yang diminta gitu. Kalau misalkan kalian masukin daerah 1 atau 3, hasilnya seperti apa gitu. Oke, jadi akan selalu seperti itu ya. Oke. Bisa ya. Kalau misalkan gini deh, kalau misalkan saya tambahin lagi deh ya, untuk pengetahuan aja sebenarnya. Sebenarnya kalian hanya sesimpel tinggal memahami ini aja sih. Cuma kan kadang kalau anak-anak tuh perlu tahu juga ya kenapanya gitu kan. Suka penasaran aja gitu kan. Oke, tadi saya masukin 0 ya. Saya masukin 0 ke sini, hasilnya adalah -3. Sepakat ya? Saya masukin 0 ke sini, hasilnya adalah -3. Berarti daerah yang ketika kita masukin 0 terhadap fungsi tersebut, dia bernilai negatif. Kenapa misal kita bisa menyimpulkan satu titik, tapi kita bisa menyimpulkan dari hanya dengan satu titik, tapi kita bisa menyimpulkan bahwa, oh titik yang diwakili, daerah yang diwakili oleh titik itu adalah semuanya negatif. Iya, itu memang sudah kodratnya. Kalau misalkan kalian nanya sampai sedetail itu ya, saya nggak berani dulu jawabnya karena ntar pusing ya. Bisa jawabnya, cuma nanti pusing. Itu kalau misalnya ada yang pertanyaan itu, japri aja ntar ke saya. Tapi saya bisa pastikan, kalian masukkan salah satu titik yang mewakili daerah, itu akan bernilai semuanya sama. Sama dalam artian sama-sama negatif atau sama-sama positif. Gitu ya. Nih, kalau misalnya kalian masukin 1, saya jamin akan negatif. Kalian masukin 2, saya jamin akan negatif. Kalian masukin 2,9999999, saya jamin akan negatif. Jadi semua bilangan yang ada di yang terwakili oleh 0 di sini, di daerah sini, itu bernilai negatif. Kenapa saya ngambil 0? Karena saya supaya gampang ngitungnya. Boleh nggak sih ngambil 2,9? Boleh, silakan. Tapi ribet ngitungnya koma-komaan, coy. Ya kan? Jadi kita harus mempermudah hidup ya. Matematika itu tujuannya bukan untuk mempersulit hidup, oke? Untuk mempermudah hidup. Jadi jangan persulit hidup kalian. Ya, selagi ada yang gampang, lakukan itu. Asalkan sesuai konsep, ya kan? Itu kan? Iya, bener kan? Jadi kata-kata itu tidak salah. Saya ada yang gampang, kenapa harus sulit? Iya bener. Itu saya setuju. Oke, terus ketika kalian masukin nilai yang ada di range ini, misalkan saya ngambil negatif 1 ya, berarti di sini ya negatif 1 ya. Coba kita masukin negatif 1. Negatif 1 kali 3 itu negatif 3, oke? Nah, di mana ya coretnya? Di sini aja lah ya. Negatif 3 tambah 1 dikali negatif 1 kurang 3. Berarti ini negatif 2 dikali negatif 4. Sih, ini adalah positif. Dan kalian boleh cek semuanya akan jadi positif. Silakan cek sendiri. Ini saya mau ngambil 10. Kenapa sih Mister angkanya itu ngacak? Iya tadi saya ingin mudah menghitung kan. Boleh aja sih ngambil 5,7 itu boleh-boleh aja silakan. Tapi kalau misalkan ribet ya ngapain pakai yang ribet gitu kan. Kita masukin 10 ke sini hasilnya adalah 31 ya. 31 dikali 10 kurang 3 itu 7. Ya, apapun tuh hasilnya yang jelas dia adalah positif. Kita nggak perlu ada tahuan. Kita nggak perlu tahu itu hasilnya, yang jelas dia adalah positif. Oke. Oke. Jadi artinya di sini adalah daerah-daerah yang akan bernilai negatif, di sini daerah-daerah yang akan bernilai positif. Ya, sedangkan yang dimintanya apa? Mintanya lebih dari 0, daerah positif. Makanya jawabannya ada di sini. Gitu guys jawabannya. Kalau misalkan aku tes di sini negatif, jadinya akan apa? Pasti akan positif. Itu udah pasti. Ini akan negatif lagi. Jadi makanya jawabannya itu kalau misalkan lebih dari akan selalu 2 jawabannya. Kiri dan kanan. Karena kiri dan kanan itu akan selalu sama, guys. Akan selalu sama. Kalau yang tanya lagi kenapa, nanti japri aja. Oke, saya nggak mau jelasin lebih lagi nih. Kayaknya beberapa orang juga di sini ada yang pusing nih. Padahal hanya sesimpel tinggal ya kalau lebih dari itu daerah 1 dan 3, kalau kurang dari itu daerah 2. Gitu. Tapi kalau misalnya saya nggak jelasin, pasti akan ada yang nanya. Maksudnya kalian semua juga pasti bertanya-tanya kenapa? Saya nggak mau cuma dikasih rumus yang gitu doang loh. Saya mau ada alasannya. Inilah alasannya. Gitu. Tapi kalau misalnya udah tahu alasannya, nggak usah dibikin pusing, langsung pakai aja konsep yang ini. Ya, silakan dikerjakan ya. 2 soal. Kayaknya satu bentuk lagi. Besok aja kita lanjut. Sembari besok saya kasih latihan soal untuk Rabu, Kamis, Jumat. Nah, buat 3 hari. Bisa lah ya.
Kalau misalkan nggak mau latihan soal, nggak apa-apa, kita langsung ulangan. Nanti tinggal pilih aja, mau ada latihan soal ulangan atau nggak ada latihan soal ulangan. Oke, terima kasih hari ini. Kalau ada yang bingung boleh dijawab ya. Bye.